tidur itu tidak pengaruh. Nah, kalau di sebagian daerah di Jawa saya lihat itu di sop belakang 1 sop sampai 2 sop itu biasanya ada yang mengisi tapi ibu-ibu ya, umur 60 tahun ya gitu. Nah, seperti itu boleh ya boleh. Lalu kalau ikut Jumat sah. Berarti dia tidak perlu sholat zuhur. Seperti laki-laki sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Ya. Tetapi tidak wajib bagi perempuan, wajib itu hanya bagi laki-laki merdeka hadir. Nah, ini ada hadir. Hadir itu mukim. Mukim itu apa? Mukim itu orang yang tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Ya. Wah, misalnya orang dari Bandung ke Jakarta. Di Jakarta liburan rencana 6 hari. Maka dia ketika sampai Jakarta sudah menjadi mukim. Besok hari Jumat, maka ketika Jumat wajib Jumat karena dia statusnya mukim bukan musafir. Ya. Jadi ada istilah musafir, ada mukim. Musafir itu orang yang sedang bepergian atau tinggal di satu daerah di luar daerahnya, ya, tidak melebihi dari 4 hari. Ya. Itu disebut dengan musafir. Misalnya ke mana? Ke Surabaya. Di Surabaya 4 hari. Apakah dia statusnya mukim atau musafir? Musafir. Karena hanya 4 hari. Dan 4 hari pun selain hari kedatangan dan hari kepulangan. Jadi walaupun 6 hari, 6 hari, hari pertama hari kedatangan, terus 4 hari, setelah itu hari ke-6 hari kepulangan, maka dia statusnya tetap musafir. Ya, statusnya tetap musafir. Jadi ayyamud dukhul wal khuruj itu tidak dihitung dari 4 hari lebih. Ya. Jadi orang yang tinggal, afwan tadi saya salah ngomong kayaknya. Salah. Jadi yang lebih dari 3 hari, ya afwan salah. Yang lebih dari 3 hari, maka dia disebut mukim. Tapi kalau baru 3 hari, dia disebut musafir. Tapi 3 hari penuh selain hari kedatangan dan hari kepulangan. Ya, jadi hari kedatangan, hari kepulangan tidak dihitung. Itu hari safar. Nah, itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya ya ke Surabaya naik pesawat hari Kamis, rencana cuma 3 hari. Kemudian besoknya hari Jumat. Apakah wajib? Kalau melihat wajib tidaknya tidak wajib karena statusnya musafir. Karena Jumat itu wajib bagi mereka yang mukim, tapi bukan berarti tidak wajib, tidak boleh. Tidak wajib itu ketika dia tidak Jumat, ya tidak berdosa. Ya. Kalau afdolnya kalau longgar ya hadir. Ya. Kalau berbicara afdol, tapi tidak berbicara wajib. Ya. Jadi ada mukim, ada musafir. Nah, penting membedakan mana mukim, mana musafir, karena nanti hukumnya beda. Hukum jamak, hukum Jumat, dan hukum-hukum yang lain. Ya, musafir boleh dijamak, musafir boleh dikosor, musafir boleh tidak Jumat. Tapi kalau mukim tidak boleh dijamak, tidak boleh dikosor, tidak boleh meninggalkan Jumat. Ya. Dan nanti batas musafir berapa? Seseorang dikatakan perjalanan musafir di dalam mazhab Syafi'i itu 16 farsakh atau 4 marhalah, atau kalau memakai kilometer, dikonversi ke kilometer kurang lebih 81 kilometer. Tetapi 16 farsakh itu ulama sepakat ya. 2 marhalah ulama sepakat, tetapi mengkonversi menjadi 81 km ulama berbeda pendapat. Ya memang menghitung 16 farsakh zaman dahulu dikilometerkan itu berbeda ya, karena tidak mengalami. Ada yang mengatakan 81 km, ada yang mengatakan 82, bahkan ada yang sampai mengatakan 75 km. Jadi jarak seseorang dikatakan musafir ketika pergi dari rumahnya menuju lokasi tujuan itu 81 km, maka dia sudah dikatakan
musafir. Berarti apa? Kalau di jalan boleh dijamak, boleh dikosor, ya, apalagi. Kemudian ketika di tempat tujuan hari Jumat atau besoknya Jumat, boleh tidak ikut Jumat. Hanya boleh, tidak wajib. Tapi bukan berarti tidak ditinggalkan, ya. Artinya afdolnya tetap Jumat kalau memungkinkan, tapi tidak wajib, ya. Nah itu mukim dengan musafir. Ada satu lagi istilahnya mustautin. Mustautin itu orang yang sudah menetap di sana, sudah orang dinya. Nah itu mustautin. Nah, itu mustautin mimbabi aula, lebih utama lagi wajib Jumat. Mukim itu kita pergi ke Eropa misalnya, di Eropa, atau ke Qatar, ke Qatar nonton Piala Dunia sebulan, itu mukim. Tapi bukan mustautin, ya. Karena apa? Karena setelah sebulan pulang. Mustautin mah orang yang rumahnya di sana, pekerjaannya di sekitar sana, nggak kemana, itu mustautin, ya. Jadi ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Jumat itu wajib kepada mukim, mustautin lebih utama lagi, ya. Karena mukim itu yang penting ada di satu daerah seminggu 2 minggu udah disebut mukim, walaupun setelah itu pulang, ya. Nah itu Jumat, ya. Jadi Jumat wajib bagi muslim laki-laki dan statusnya mukim. Wajib itu kapan? Bila udrin syar'i, ketika tidak ada penghalang yang syar'i. Syar'i itu yang diperbolehkan oleh syariat. Syariat memperbolehkan orang meninggalkan Jumat. Itu disebutnya udzur syar'i. Contohnya apa? Kalmarot, seperti sakit. Dalam keadaan sakit tidak memungkinkan hadir Jumat, atau mungkin tapi masyaqqah, saking demam panas, kalau hadir Jumat repot. Nah, itu udzur syar'i, boleh tidak Jumat, ya. Itu udzur syar'i. Jadi walaupun laki-laki, walaupun mukim, dalam keadaan sakit diperbolehkan tidak menghadiri sholat Jumat, tapi cukup di rumahnya. Berarti kalau di rumah sholat duhur, di rumah jangan sholat Jumat. Jangan karena saya laki-laki biasa Jumat, di rumah sholat Jumat. Nah, tidak. Ya. Jumat itu harus diawali dengan 2 khutbah dan tempatnya dan harus memenuhi jumlah tertentu nanti, ya. Tetapi bagi yang sakit itu memang disunahkan diakhirkan sampai selesai atau sampai imam mulai sholat. Kenapa? Jangan-jangan tengah-tengah khutbah dia sudah mendingan sakitnya, ya, kalau diumpamakan. Tapi kalau yang parah banget, yang secara adat agak mungkin itu, ya. Nah, tapi kalau yang sakitnya demam misalnya, demam agak panas, tapi turun naik kadang, ya, turun naik. Nah maka kata sebagian ulama, afdolnya diakhirkan sampai selesai sholat, ya. Karena apa? Siapa tahu nanti selesai khutbah dia agak mendingan, memungkinkan pergi ke masjid untuk sholat Jumat, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, ya, sholat zuhur di rumah, jangan sholat Jumat. Karena hari Jumat sakit, biasanya sholat Jumat 2 rakaat tidak, ya. Tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Itu banyak cara, ya. Sholat itu selama akalnya sehat, walaupun fisiknya sudah tewalakaya, maka tetap wajib sholat. Beda dengan puasa. Puasa itu selain harus akalnya normal, fisik mampu. Tapi kalau sholat fisik tidak ada halangan sama sekali, ya. Mau sakit seperti apapun, selama akalnya normal, diajak ngobrol nyambung, berbicara nyambung, itu berarti masih normal, wajib sholat. Tapi kalau puasa, ya, tidak hanya akalnya normal, tapi juga mampu secara fisik. Makanya kakek-kakek, nenek-nenek, orang yang sakit diperkenankan tidak puasa Ramadan, ya. Nah, kemudian wal mator,
diumpamakan ketika hari Jumat pas sudah azan hujannya besar, itu ada uzur syar'i, ya. Uzur syar'i tidak menghadiri, apalagi misalnya gelap berdarah, kemudian kilat, hujan deras, itu ada uzur syar'i. Bukan hanya Jumat tapi jamaah. Jadi uzur di dalam sholat Jumat itu sama seperti uzur dalam sholat jamaah. Jadi biasanya sholat berjamaah maghrib, isya, kemudian dalam kondisi sakit, maka dia diperkenankan tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, di rumah ya kalau memungkinkan berjamaah. Ya. Nah, termasuk hujan atau dalam kitab lain misalnya selepas banjir banyak lumpur memenuhi jalan, lamun ke masjid bolokot, itu al-wahlu syadid, itu pun salah satu uzur jamaah wal jum'ah, ya. Atau misalnya sedang angin kencang, tornado atau puting beliung, udah itu tidak wajib, itu uzur syar'i. Jadi Jumat hukum asalnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mukim, tetapi di satu sisi tetap ada rukhsah, ada uzur, boleh meninggalkan, misalnya sakit, ya, misalnya dalam keadaan hujan atau lumpur habis banjir ataupun angin kencang dan sebagainya. Itu jadi ada rukhsah tetap, ya, ada rukhsah. Al-amru idza daqa ittasa wa idza tasa'a daqa. Sesuatu itu ketika sudah dirasa sangat sulit, itu biasanya ada kelonggaran, ya. Tapi kalau sudah kembali longgar, itu kembali ke awal, ya. Sholat dalam keadaan sakit, maka sholat boleh duduk. Idza daqa ittasa. Setelah sembuh, wa idza tasa'a daqa, kembali kepada mode awal, sholat berdiri. Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Itu kaidah dari Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi sudah menjadi kaidah yang masyhur di kalangan ulama, ya. Nah, kemudian wa min syurutil jum'ah. Sebagian dari syarat-syarat Jumat itu al-khutbatan. Itu syarat Jumat, artinya karena disebut syarat tidak akan sah salat tanpa khutbah dua. Pasti tidak sah. Ya, karena menjadi syarat, ya, syaratnya syarat sah, dan harus Idul Fitri, istisqa, terus sholat gerhana. Nah, kalau itu sholat gerhana dulu baru khutbah. Idul Fitri sholat dulu baru khutbah, ya. Terus apa lagi? Karena khutbah di dalam Idul Fitri itu bukan syarat. Jadi sholat gerhana saja misalnya nggak ada khutbah, ya kalau dikatakan saya sah, ya, tapi tidak afdal. Tapi kalau Jumat, sholat Jumat nggak khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah, berarti sholat duhur atau mengulangi khutbah. Apakah boleh mengulangi khutbah? Boleh kalau memang tidak memenuhi, ya. Tapi mungkin di kita belum biasa dan belum kalau belum biasa dianggap itu keliru. Misalnya, ya, khatib khutbah, ada salah satu rukun khutbah yang kelewat. Aduh, tadi khutbah pertama ada yang kelewat. Nah, maka diulangi khutbahnya. Kalau rukun khutbahnya kan simpel nanti, jadi tidak perlu mengulangi bahasa Indonesia panjang lebar. Cukup nanti mengulangi rukunnya saja, ya. Jadi khutbah itu ada kalanya di awal, dijadikan awal sholat seperti khutbah Jumat wajib. Ada kalanya setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, satu lagi tadi gerhana, ya, itu setelahnya. Tetapi tidak menjadi syarat sholat gerhana, tidak menjadi syarat sholat Idul Fitri. Tidak menjadi syarat itu bukan berarti jangan dilakukan atau asal-asalan. Nah, sebagian di tradisi di kita, kalau sudah sholat Idul Fitri, khutbah pertama selesai, itu jamaah udah siap-siap pulang. Khutbah belum selesai udah pergi. Kadang seperti itu ada, ya. Memang bukan syarat, tetapi tetap, ya, ada maksud utama yang akan disampaikan,
dan juga ketertiban, dan jangan dulu bubar sebelum selesai. Ya. Nah, kalau Jumat itu harus di awal. Wa arkanuhuma, dan rukun dua khutbah. Pertama, hamdulillah ta'ala. Jadi ini tugas khatib, ya. Jadi khatib harus menyampaikan ketika khutbah ada rukunnya. Kalau di buku-buku khutbah sudah terpenuhi lah ya, sudah hampir rata-rata semuanya sudah ada. Pertama, hamdulillah ta'ala, memuji kepada Allah. Bisa innal hamdalillah, bisa nahmadullah, ahmadullah, alhamdulillah. Pokoknya ada pujian kepada Allah. Itu rukun. Ya. Kemudian rukun yang kedua, sholawat kepada Nabi. Boleh dengan berbagai redaksi. Ya. Pokoknya setiap ada hamdulillah, maka di sana biasanya satu paket dengan sholawat. Ketika ada memuji Allah, maka satu paket dengan sholawat. Ya, maka termasuk kurang baik hanya memuji Allah tapi tidak sholawat kepada Nabi di luar khutbah. Ya. Kalau di dalam khutbah Jumat itu menjadi rukun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Maka harus ada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma, ya. Jadi segala ibadah yang diharuskan memuji Allah itu biasanya diharuskan bersalawat kepada Nabi, ya, satu paket. Maka rukun khutbah yang kedua itu adalah salawat kepada Nabi. Yang ketiga, wasiyah bittaqwa. Itu hampir ya kita sering dengar, ya. Usikum wa iyaya bittaqwallah, ya. Atau nanti diterjemahkan lagi bagaimana kewajiban khatib berwasiat takwa khusus kepada khatib, umum kepada jamaah. Itu menjadi inti dari khutbah Jumat itu, ya wasiyah bittaqwa. Ya, inti dari khutbah Jumat adalah wasiyah bittaqwa. Boleh dengan kalimat takwa langsung dan itu afdal, atau tidak dengan menggunakan takwa tetapi ada perintah dan ada larangan. Artinya ada mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan, walaupun tidak soroha menggunakan takwa. Jadi kalau ada khatib yang tidak menggunakan kata takwa, tetapi intinya mari kita menjalankan semua perintah Allah, menjauhi, itu sudah cukup. Jangan dikatakan tidak sah, karena bisa dengan kalimat takwa atau dengan redaksi lain, tapi inti dari takwa. Takwa kan imtitsalu awamirillah wa jinabu nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, jadi inti khutbah Jumat itu ya wasiat bittaqwa. Karena dengan takwa, pertama membentuk pribadi takwa, ya, pribadi takwa menjadi syakhsiyah thayyibah. Syakhsiyah thayyibah nanti membentuk qaryah thayyibah. Qaryah thayyibah membentuk baldah thayyibah. Jadi mustahil menurut konsep Islam satu negara bisa menjadi baldah thayyibah ketika pribadinya tidak thayyibah. Tentu tidak semua, ya, tetapi mayoritas. Di zaman Rasul di Madinah kan ada yang Muslim, ada yang Yahudi, ada yang lain. Tetapi mayoritas di Madinah sehingga menjadi baldah thayyibah sahabat. Sahabat keimanannya di atas rata-rata, ya. Nah, makanya pesan penting khutbah Jumat itu ya takwa, untuk membentuk pribadi yang takwa. Nah, masalahnya jamaah biasanya khutbah Jumat jam istirahat. Jadi tidurnya ditambah khatibnya tidak menjanjikan. Akhirnya tibra, ya, kamu dibaca, makin tibra, ya. Dongeng tidur. Pas bangun-bangun baru ya. Jadi selesai khutbah Jumatnya selesai istirahat siang. Padahal pesan intinya adalah takwa, ya. Dalam rangka apa? Ya, membentuk tatanan masyarakat yang adil, tatanan masyarakat yang takwa. Karena ya, negara atau baldah thayyibah itu kan, negara itu kan tempat yang diisi manusia, intinya kan manusia. Jadi membangun negara itu membangun manusia, bukan membangun fisik, bukan membangun gedung, bukan membangun jalan. Ya, pembangunan gedung, pembangunan fisik mengikuti pembangunan manusia. Nah, itu salah dipahami, ya salah.
Kita sering mengidentifikasi negara yang maju itu Jepang, ya. Amerika, nah gedungnya tinggi, teknologi canggih. Tetapi ketika ruhiyahnya kering, ya, itu bukan itu yang dimaksud dalam Islam. Ya, pembangunan kemajuan itu bukan hanya fisik, tetapi membangun manusia. Membangun manusia berarti harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Nah, kadang salah atau keliru, akhirnya manusia dipaksa untuk mengikuti perkembangan fisik. Ya. Nah, itu salah. Harusnya pembangunan fisik mengikuti kebutuhan manusia, karena yang kita bangun itu manusia. Kan negara, sok aya istilah welfare state, negara istilahnya? Negara kesejahteraan. Yang sejahtera itu kan manusia. Nah, yang disebut sejahtera itu apa? Islam punya konsep sendiri sejahtera. Ya. Tentu Barat punya konsep sendiri sejahtera. Islam punya konsep sendiri sejahtera. Petani yang di kampung di sawah cuman punya sawah, tapi hati tenang, teu kaudag, itu sejahtera. Tapi bagi sebagian konsep Barat bisa jadi dia tidak dikatakan sejahtera. Nah, kita seringkali cara pandang luar dipakai untuk menilai kita. Akhirnya orang turut muning. Ya. Kadang di kita itu standar itu semua standar Barat. Kopi yang bagus itu kopi yang sudah, atau barista yang baik itu barista yang sudah memenuhi standarisasi dari Barat. Jadi kalau belum memenuhi itu tidak dianggap barista. Ini standarnya Barat lagi. Padahal kita harusnya punya ciri khas sendiri. Nah, karena mentalnya sudah lama mental dijajah, mental inferior. Semua yang dari Barat itu pasti baik, yang dari Barat itu pasti bagus. Apa yang dari kita itu tidak bagus. Itu inferior. Ya. Jadi secara fisik kita tidak dijajah, tetapi secara mental terjajah. Makan di McD lebih gaul daripada di warteg. Padahal kadang itu cocok. Secara langsung. Ya, padahal kadang di lidah itu cocok, ya. Kentang itu nggak pakai nasi kan beda. Saya burger terasa dipaksa-paksa. Tapi karena sekarang itu standar peradaban itu mereka. Jadi kalau orang tidak makan atau tidak masuk ke tempat itu tidak berperadaban atau berperadaban rendah. Akhirnya apa? Peradaban itu standarnya mereka. Dan itu yang selalu digaungkan ke negara-negara jajahan, bahwa peradaban yang tinggi itu peradaban mereka. Peradaban kalian itu masih rendah, ikuti kami. Nah, itu mental-mental terjajah, ya. Jadi secara fisik kita bebas, tetapi secara pemikiran masih dikekang, ya. Belum bebas. Tadi temanya. Kemudian wa qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Bahkan sekarang itu standar studi Islam itu harus mengikuti Barat. Yang paling sakral, ya, studi Islam sekarang itu digiring untuk mengikuti standar Barat. Kan tambah parah, ya. Masih mending lah ya walaupun ilmu sosial itu ya bahaya juga kalau tidak. Ini yang paling inti yang kita miliki, turos. Turos itu zaman dahulu. Sekarang ada studi Islam yang lebih maju, yaitu mengikuti gaya Barat. Dan sekarang itu ada tren atau ada kesan orang yang masih mempertahankan turos itu masih kuno. Yang modern itu gaya ikut McGill, ya, atau gaya orientalis. Ya, dijajah, ya, di dalam berbagai bidang kita dijajah. Wa qira'atin minal Qur'an fi ihdahuma. Nah, kemudian yang tiga tadi, ya, kan khutbahnya dua, ya. Ada khutbah pertama, khutbah kedua. Tiga rukun yang pertama itu berlaku di khutbah pertama dan khutbah kedua. Apa? Pertama hamdalah, kedua sholawat, yang ketiga wasiyah bit taqwa. Ketiga itu rukun di kedua khutbah. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua harus ada. Khutbah pertama harus ada hamdalah,
khutbah kedua harus ada sholawat. Gimana? Khutbah pertama harus ada hamdalah, sholawat dan wasiat takwa. Khutbah kedua pun hamdalah, sholawat, wasiat takwa. Jadi yang tiga rukun ini, tiga syarat ini itu menjadi atau syarat di kedua khutbah. Ya. Tapi kalau baca bukunya biasanya lebih aman, lahnya sudah tersusun. Kalau tidak dibaca nggak ada masalah. Yang penting diingat saja hamdalah, sholawat dan wasiat. Ya, sholawat dan salam itu satu paket juga ya. Tidak boleh sholawat tanpa salam, itu makruh. Sholawat dan salam. Maksudnya sholawat itu ya satu paket dengan salam. Nah itu tiga syarat atau tiga rukun khutbah yang harus ada di dua-duanya. Kemudian ada rukun khutbah yang hanya berlaku di khutbah pertama dan hanya berlaku di khutbah kedua. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an, dan membaca satu ayat dari Quran fi ihdahuma, di salah satu dua khutbah. Makanya suka ada qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, itu rukun. Ya. Tapi kalau itu pilihan, boleh di rukun khutbah kahiji atau khutbah kedua. Yang penting harus ada. Ya. Kalau di buku itu sudah ada, biasanya sudah ada ya. Tapi yang afdol itu di khutbah pertama. Ya, jadi khutbah pertama setelah tiga rukun yang tadi ditambah membaca satu ayat minimal. Mau 2 ayat silahkan, 3 ayat, tapi minimal 1 ayat. Ya. Di khutbah mana? Khutbah 1 boleh, khutbah kedua boleh, tapi yang afdol tetap khutbah pertama. Ya. Sudah azan. Allahu a'lam, insyaallah dilanjutkan setelah salat. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali yang setelah maghrib, masih membahas tentang rukun khutbah ya. Khutbah di dalam Jumat ada dua-duanya rukun ya. Pemisah antara khutbah satu dengan khutbah kedua dengan cara duduk ya. Khutbah pertama dan khutbah kedua ada 3 rukun yang sama. Pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat dengan takwa. Ya, wasiat dengan takwa bisa dengan ittaqullah atau marilah kita bertakwa, atau yang semakna dengan takwa ya, menyuruh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu pun dikatakan sebagai takwa. Kemudian ada yang rukun boleh di keduanya, yaitu membaca 1 ayat atau lebih. Itu bisa di dalam khutbah pertama atau khutbah kedua ya. Tetapi yang afdol adalah khutbah pertama. Kalaupun jadi khutbah kedua tetap sah ya. Kemudian wa du'a'u lil mu'minina fil akhir. Nah ini khusus untuk khutbah yang kedua. Maka wajib ya, menjadi salah satu syarat sah khutbah itu mendoakan semua kaum muslimin dan muslimat di dalam khutbah yang kedua. Jadi tidak cukup hanya untuk yang ada di masjid, tetapi seluruh muslimin dan muslimat. Dan itu biasa kita dengar, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya, al ahya min. Dan itu salah satu doa yang mungkin jarang kita kerjakan ketika sendiri. Jarang kita mendoakan sesama mukmin, itu khusus jarang. Biasanya untuk diri kita sendiri. Padahal doa yang baik bukan hanya sendiri tapi untuk orang lain, apalagi fi dhahril ghaib. Maka kata Al-Habib Abdullah Al-Mukhdar, salah satu doa yang mustajab itu ketika kita mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, yang mengamininya malaikat dan mengatakan falaka mithlu, bagimu seperti apa yang kau doakan bagi mereka. Dan doa malaikat itu lebih mustajab dari doa kita. Kenapa? Karena malaikat bersih dari dosa. Manusia, bahkan kita itu kalau ada kalanya berdoa itu seakan-akan memberitahu Allah bahwa Allah itu tidak tahu apa masalah kita. Itu jadi masalah juga
Seakan-akan ya Allah, dalam benak kita Allah itu tidak tahu masalah kita, itu masalah juga ya. Jadi jangan sampai berdoa itu ngajarin Allah. Itu bukan berdoa, malah mendikte. Ya, makanya doa mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Ibadah itu merendahkan diri di hadapan Allah. Kita memohon kepada Allah, berdoa dalam rangka kita tidak memiliki apapun, dan Allah Maha segalanya. Ketika berdoa kita harus dalam hati kita bahwa Allah itu mengetahui apapun kebutuhan kita. Ya, jangan sampai Allah awalnya tidak tahu lalu kita berdoa untuk memberitahu Allah. Masalah besar. Akhirnya makanya jarang mustajab, mungkin karena su'ul adab di dalam berdoa ya. Jadi wad du'a ulil mu'minina fil akhir. Ya, bahkan doa yang baik atau ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bagi sebagian orang itu justru itu baik. Kenapa? Karena kita akan terus merasa butuh, merasa memerlukan Allah Ta'ala ya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, salah satu tanda manusia itu al-faqah az-zatiyah dalam hikam ya. Manusia itu al-faqah az-zatiyah, zat yang senantiasa selamanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pun sedetik yang tidak bisa lepas dari Allah. Maka masa-masa terbaik, waktu terbaik seorang muslim adalah waktu ketika dirinya merasa tidak mampu apapun. Waktu yang paling tidak baik ketika merasa dirinya mampu. Jadi ada kalanya sakit itu baik bagi sebagian orang. Kenapa? Bisa jadi ketika sehat dia merasa sehat karena olahraga, karena saya mampu. Dan lupa pada Allah. Ketika diberi sakit, oh ternyata tualah kaya. Nah, itu untuk mengingatkan bahwa manusia itu al-faqah az-zatiyah. Manusia yang selamanya tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Ya. Nah, tapi ketika tidak bisa memaknai sakit, akhirnya ya frustasi. Ya. Maka kata Ibnu Athaillah, waktu terbaik seorang muslim ketika merasakan dirinya tidak punya apapun, tidak memiliki kemampuan apapun. Karena manusia seperti itu. Adanya diadakan Allah, hidupnya dihidupkan Allah, berlangsungnya hidup pun karena Allah. Ya. Maka di dalam akidah itu tidak ada satu benda yang bertahan dalam 2 detik. Detik pertama oleh Allah, detik kedua oleh Allah. Jadi yang sekarang dengan yang detik selanjutnya itu dua hal yang berbeda. Artinya dalam genggaman Allah semua. Itu al-imdad istilahnya. Sedikit saja misalnya Allah melepaskan itu, sudah tidak ada. Ya. Sedikit saja bumi atau matahari dilepaskan dari aturannya, tabrakan misalnya. Jadi semuanya dalam genggaman Allah. Nah, wa du'a ulil mu'minina fil akhir, ya, doa kepada mukmin di dalam khutbah yang pertama. Yang kedua apa? Mutatahhiran, dan yang menjadi khotib itu harus dalam keadaan suci. Tidak sah khutbah khotibnya tidak dalam keadaan suci. Ya. Masturul aurah. Ya, ini bukan sholat, khutbah, tapi tetap rukunnya harus suci. Maka kalau khutbah dalam keadaan tidak berwudu, maka khutbah tadi tidak dianggap. Kalau tidak dianggap, bagaimana? Ulangi lagi khutbahnya, wudu dulu baru khutbah. Ya. Masturul aurah, dan kondisi menutup aurat. Makanya ulama berbeda pendapat, apakah 2 khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat, ataukah khutbah itu ibadah mustaqil, sholat 2 rakaat ibadah mustaqil. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Ya. Yang paling kuat, 2 khutbah dalam Jumat itu bukan pengganti 2 rakaat di dalam zuhur. Itu pendapat yang mu'tamad, walaupun ada pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i sebagai pengganti. Konsekuensinya, kalau sebagai pengganti sholat, maka ketika khutbah ngobrol atau tidak hadir, nah itu tidak sah, karena sebagai pengganti 2 sholat. Tapi kalau bukan pengganti 2 sholat, tetap sah walaupun tidak sempurna, walaupun ada kekurangan. Ya. Dan di dalam khutbah itu
kita sering mendengar hadis orang yang sedang mendengarkan khutbah lalu ada yang main atau apa, itu jangan ikut melarang. Kenapa? Faqad lagauta. Itu sudah sia-sia. Itu ada maksudnya ya, bukan hanya sekedar ini. Nah, memang harus kompak antara khotib dengan jamaah. Karena tugas ketika khutbah, ketika ada pelanggaran, itu tugas khotib, bukan tugas jamaah. Jadi khotib berhak menegur orang yang berisik, walaupun ketika khutbah, tapi kita jarang. Nah, karena itu sudah menjadi tugas khotib, maka jamaah lain jangan ikut-ikutan. Mungkin pacorok kokod, ya bahasa sudah. Yuk ikut itu ikut, akhirnya tidak tertib. Makanya faqad lago sia-sia. Karena apa? Dia mengambil peran yang diambil oleh khotib. Itu tugas khotib. Nah, masalahnya khotib di kita mungkin belum sampai ke sana. Ayo. Tapi jangan sampai karena khotib tidak, akhirnya kita merubah tatanan. Jangan. Khotib yang harus disadarkan bahwa ada tugas dia untuk menertibkan jamaah ketika tidak tertib. Biar jamaah lain tidak ikut-ikutan melarang. Ya. Dan itu sama di dalam bernegara. Di dalam bernegara, ketika itu tugas pemerintah, tugas pimpinan, yang lain jangan ikut-ikutan. Nanti pacorok, pebulit. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu dalam Fathul Bari ya. Kalau tidak salah Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan seperti itu. Kenapa sesama jamaah jangan saling, karena ada tugas untuk itu siapa? Khotib. Ya. Supaya teratur mana tugas khotib, mana bagian khotib, mana yang bukan bagian khotib, mana bukan bagian jamaah. Nah, kemudian wa yajibul julusu bainahuma fawqa tumaninati shalat. Ya. Dan wajib julus duduk bainahuma di antara dua khutbah fawqa tumaninati shalat, lebih dari sekedar tumaninah di dalam salat. Tumaninah dalam salat kan sebentar. Ya, sekira-kira baca subhanallah itu sudah dianggap tumaninah, walaupun yang afdol ya tetap membaca zikir yang maksur, ya. Nah, di dalam duduk antara dua khutbah itu di atas tumaninah yang biasa dalam salat. Ya. Dan disunahkan ya berdoa ya. Salah satu tempat mustajab itu sebagian ulama mengatakan antara dua khutbah. Itu kesempatan untuk berdoa. Kalau lagi tidur nyenyak, itu lewat biasanya. Ya. Karena tahu-tahu itu ketika iqomah, itu pun aya nu nepak, komat. Baru sadar komat. Ya. Makanya ada waktu-waktu penting di dalam Jumat ya, sangat sayang kalau tinggal. Tapi tidur dalam Jumat itu kebiasaan kalau saya. Biasa tidur pasti hadir Jumat pasti ngantuk. Tapi kalau biasa dibolototkeun, ditahan, itu kebiasaan nanti pun tidak. Ya. Itu tergantung kebiasaan. Kalau biasa pertama kali ngantuk ditibrakeun, itu kesananya itu ke bawah biasanya. Karena pengalaman, ya, pengalaman. Tapi kalau biasa dikuatkan, ke sana kuat atau tunuh misalnya. Wal mualat, dan terakhir adalah mualat. Artinya terus menerus antara apa? Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, antara kedua khutbah dengan sholat. Jangan ada jeda yang panjang antara dua khutbah, dan juga jeda yang panjang antara dua khutbah dengan sholat Jumat. Ya. Artinya mualat itu ya normal, habis khutbah langsung sholat. Jangan berhenti dulu, kemana dulu. Nah, itu jangan. Ya. Harus syaratnya al-mualat, berterus. Kemudian ya, mudah-mudahan sampai sholat itu puasa ya. Wa sholatul jamaati wa sholatul janazati fardu kifayati. Dan sholat jamaah, sholat berjamaah, wa sholatul janazah, sholat menyolatkan janazah, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Jadi sholat itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Yang fardu ain sholat 5 waktu,
fardu kifayah salat jenazah, salat jamaah berjamaah. Kemudian ada salat sunnah. Salat sunnah nanti ada dua, ada muakkad sangat dianjurkan, ada yang ghair muakkad. Artinya muakkad, Rasulullah jarang meninggalkan, hampir mengerjakan baik safar ataupun hadar, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Ada yang salat sunnah ghair muakkad, Rasulullah ada kalanya mengerjakan, ada kalanya tidak. Jadi salat itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Sunnahnya ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Salat fardu ain sudah terlewat yang 5 waktu, sekarang masuk salat jamaah dan salat jenazah. Ya. Nah, fardu kifayah itu artinya apa? Salat jamaah fardu kifayah, salat jenazah fardu kifayah. Artinya harus ada orang yang menyolati sampai batas yang cukup. Ya, kalau salat jamaah fardu kifayahnya itu sekira-kira syiar Islam di wilayah tersebut terlihat. Ya, jadi kalau sholat berjamaah ada, tapi di rumah akhirnya nggak kelihatan syiar. Beda dengan di masjid. Oh, syiar itu apa? Simbol ya. Simbol Islamnya itu kelihatan. Ayo ke masjid berjamaah, bawa sajadah, azan, ya, masjid ramai kelihatan. Itu syiar Islam. Jadi sholat berjamaah itu fardu kifayah dalam rangka apa? Memperlihatkan syiarul Islam. Tapi kalau di rumah, komongan tiluan opatan, akhirnya tidak ada sholat yang berjamaah di masjid. Itu tidak kelihatan syiar. Jadi sholat jamaah dan juga sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Pokoknya semua yang berhubungan dengan jenazah hukumnya fardu kifayah. Mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, semuanya fardu kifayah. Yang berhubungan dengan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Kalau memandikan semakin sedikit semakin baik. Kalau sholat semakin banyak semakin baik. Jangan memandikan banyak orang, akhirnya katarin ngali. Kalau memang cukup bertiga ya bertiga. Kalau bertiga kurang ya berempat, jangan se-RT. Ya. Dan yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah, orang yang memandikan tidak boleh melihat aurat jenazah. Makanya harus ditutup. Makanya memandikan jenazah kan idealnya bagusnya itu kain yang agak lebar. Jadi bagian auratnya tertutup. Nah, kadang ada saya lihat di sebagian daerah ditutup ku daun. Ketika memandikan daun pisang, itu pas dibolak-balik ketinggali. Itu tidak pas. Tidak sesuai dengan aturan fikih. Maka mayit pun ada aurat, tidak boleh terlihat oleh orang yang memandikan ataupun yang tidak memandikan. Makanya pakai kain yang agak lebar. Jadi pas dibalikan ke kanan tetap belakang ketutup. Balikan ke sini belakang ketutup. Tapi lamun tidak lebar, ya mungkin pas seperti itu ketutup. Tapi pas dibalik ke kanan akan tinggal. Itu yang perlu diperhatikan ya, bahwa orang yang memandikan tidak boleh melihat aurat mayit. Laki-laki auratnya laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan juga tidak boleh menyentuh langsung. Maka sunnahnya itu memakai sarung tangan atau memakai kain agar tidak langsung. Apalagi pas bagian kemaluan, ya, bagian alat vitalna, namun tidak pakai sarung tangan langsung menyentuh. Ya. Maka pakai sarung tangan atau kain, yang penting tidak bersentuhan langsung. Ya. Semua yang berhubungan dengan jenazah hukumnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah bisa menjadi wajib dengan cara, bisa jadi fardu ain dengan cara dinazarkan. Ya. Wal idani. Nah, sudah ya salat jenazah lah ya. Salat jenazah menjelaskan panjang 4 kali takbir. Ya. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat aslinya tidak ada doa, tetapi sebagian ulama mensunahkan tetap doa di takbir yang keempat. Jadi pertama Fatihah, takbir pertama, takbir, dan tidak disunahkan iftitah. Ya, karena salat jenazah itu ala syari' mabniun ala sur'ah.
karena akan dikuburkan. Jadi cukup Fatihah saja. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan Allahumma fil sampai selesai. Takbir keempat ada doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Cukup. Simple. Simple. Itu salat jenazah ya. Dan disunahkan sebagaimana diriwayat Imam Muslim, semakin banyak semakin baik, apalagi kalau sampai 40 orang yang menyolatkan ya. Makanya semakin banyak yang menyolatkan tuh biasanya para ulama yang masyhur, yang soleh itu banyak yang menyolatkan, bukan 40 lagi, ratusan ya, dipenuhi. Nah, itu salah satu karunia Allah ya. Maka sebaiknya banyak. Jadi kalau memandikan seminimal mungkin, kalau menyolatkan sebanyak mungkin ya. Kemudian wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadat. Salat id, idani itu Idul Fitri, Idul Adha. Wal kusufani 2 gerhana bulan, gerhana matahari. Wal witru dan salat witir sunanun muakkadat. Ketiganya sunnah dan muakkad. Idani itu Idul Fitri, Idul Adha ya. Ada 3 salat yang caranya sama. Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa ya. Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, itu caranya sama. Jadi kalau suatu saat istisqa, aduh caranya gimana? Udah ingat salat Idul Fitri. Idul Fitri 2 rakaat, takbir pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Takbir rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu belum dihitung 1, baru Allahu Akbar 7 kali. Takbir pertama, rakaat pertama. Rakaat kedua kan berdiri, Allahu Akbar. Itu belum dihitung. Baru setelah itu 5 takbir. Idul Fitri, Idul Adha, istisqa caranya sama. Jadi pas istisqa, pas selesai misalnya mau sholat istisqa ke bagian imam, gimana? Jangan. Sudah Idul Fitri caranya, Idul Adha. Dan takbir 7 di rakaat pertama, takbir 5 itu hukumnya sunnah hay'ah. Jadi sunnah hay'ah itu kalau kelupaan jangan kembali. Nah, ada yang kadang kebingungan dan pernah terjadi. Lupa takbir 7 kali, sudah baca Fatihah balik lagi takbir, itu tidak boleh. Karena apa? Takbir 7 kali hukumnya sunnah dan sunnahnya sunnah hay'ah. Jadi kalau sudah tertinggal masuk rukun yang baru, sudah jangan kembali kepada sunnah dan jangan diganti dengan sujud sahwi ya. Misalnya pernah ada kejadian itu akhirnya kacau. Maklumnya Idul Fitri, Idul Adha setahun sekali, walaupun diingat-ingat pas takbir hilap deh ya. Allah, padahal imamnya memberitahu, Bapak Ibu sekalian ya, maklum setahun sekali Idul Fitri ya. Jadi tata caranya 2 rakaat, 7 takbir dengan 5 takbir. Itu imam sudah memberitahu. Lalu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. manusia. Setelah itu baca surat, kemudian ruku. Apa yang terjadi setelah ruku? Berdiri lagi, takbir lagi 7 kali. Itu batal dalam mazhab Syafi'i. Akhirnya makmum acak-acakan. Itu terjadi. Ada yang makmum sudah sujud karena sudah i'tidal. Menurut dia kalau sudah i'tidal sujud. Ada yang kacau, akhirnya kacau. Nah, karena tidak bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Kalau sunnah, apalagi sunnah hayat, sudah terlewat ya sudah. Sama seperti terlewat tasbih ketika ruku, subhanallahil azim, terlewat ya sudah. Ya, sudah sujud ya sudah. Terlewat takbir 7, terlewat 5 kali takbir, kemudian terlanjur baca Fatihah, lanjutkan Fatihah. Tidak membatalkan sholat karena sunnah. Ya. Nah itu kalau tidak dipahami dengan baik jadi kacau.
dan terjadi. Ya. Itu sunnah. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, kemudian istisqa caranya sama dan khutbahnya setelah sholat. Bedanya, kalau di dalam Idul Fitri, Idul Adha, ketika memulai khutbah dengan khutbah pertama 9 kali takbir, khutbah kedua 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali baru Alhamdulillah. Kalau istisqa diawali dengan istighfar 9 kali dengan istighfar 7 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Karena istisqa itu dalam rangka taubat. Ya, kesulitan air itu salah satu faktornya adalah dosa. Maka istisqa itu bukan dalam rangka yaumul farah wa surur, tapi yaumul taubah, yaumul hazan. Kalau Idul Fitri harus bergembira, nuansa senang dan bergembira. Makanya disunahkan mandi, disunahkan memakai pakaian baru, ya, disunahkan mandi, bahkan yang menstruasi pun disunahkan mandi. Karena apa? Idul Fitri, Idul Adha, yaumul farah wassurur, hari kegembiraan, hari kesenangan. Maka diwajibkan zakat fitrah. Jangan sampai ada orang hari gembira nggak ada makan. Ya. Maka wajib zakat fitrah supaya pas hari kegembiraan ada makanan ikut gembira. Tapi lamun istisqa, itu bukan, momennya beda. Jangan sampai istisqa pakai pakaian baru gembira yang gembira. Dibalik ya. Maka isi khutbahnya pun taubat, diawali dengan istighfar 9 kali di khutbah pertama, kedua 7 takbir. Ya. 7 istighfar. Wa kadar rawatibu sholat, dan begitu pun bagian dari sunnah adalah sholat rawatib. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Itu disebut rawatib. Dan rawatib ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad itu 12, yang ghair muakkad selainnya. Ya, qobla subuh, qobla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Berapa tadi? Genap? 8, 10. Berarti muakkad 10. Sisanya gue muakkad. Bukan berarti gue muakkad tidak dikerjakan. Ya, waktu panjang ya kerjakan. Kemudian wakadar waduha, kemudian sholat duha. Ya, dalam mazhab Syafi'i minimal 2, maksimal ada yang mengatakan beda ya, ada yang Ibnu Hajar Haytami dengan, ada yang mengatakan 10, ada yang maksimal 12. Ada, walaupun 10-12 tetap duha mah 2 rakaat. Rata-rata 2 rakaat. Tapi kalau mau dimaksimalkan boleh sampai 12 rakaat. Ya. Tapi tetap 2. Ya, itu duha. Kemudian tarawih, ya, sholat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun adil. Semua sholat yang disebutkan, rawatib, duha, tarawih, itu semuanya sunnah, ya. Tetapi tadi ada yang disunahkan, ini tidak ini dicampur. Ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak. Ya, tarawih sunnahnya berjamaah. Boleh munfarid, boleh. Duha sunnahnya munfarid. Boleh berjamaah, boleh hanya untuk lit ta'lim. Boleh berjamaah hanya untuk mengajarkan, misalnya anak kecil. Ayo duha kan untuk mengajarkan, nggak apa-apa berjamaah. Tapi kalau yang sudah tahu dewasa munfarid. Ya. Kemudian rawatib munfarid. Ya, rawatib munfarid. Idul Fitri, Idul Adha berjamaah. Boleh munfarid, boleh. Misalnya ya, mudik sampai ke rumah pas hari Idul Fitri jam 9. Biasanya jam 9 salat Idul Fitri beres. Lalu apakah dia masih disunahkan? Masih. Karena waktu salat Idul Fitri itu mulai terbit matahari sampai waktu duhur. Jadi waktunya masih panjang. Dan boleh munfarid. Jadi kalau tidak memungkinkan atau tidak keburu berjamaah karena telat mudik, maka dia sholat munfarid. Dan itu sunnah muakkad. Usahakan sholat
tetap sholat Idul Fitri walaupun munfarid. Itu harus diusahakan. Ya. Atau kalau memungkinkan di kendaraan bisa. Sholat sunnah di dalam kendaraan itu boleh. Mau ngadep kiblat, mau tidak, sesuai arah kendaraan. Ya, misalnya di keretanya tidak menghadap kiblat, enggak ada masalah sholat sunnah. Sholat sunnah nafilah fis safar boleh menghadap kemana saja mengikuti arah kendaraan. Jangan sampai kendaraannya dibalikan menghadap kiblat, mau sampai. Jadi boleh Idul Fitri di kendaraan, boleh di perahu, ya, di kapal feri, atau ketika sampai di rumah masih ada waktu tetap disunahkan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya. Bab sholat selesai, tinggal bab puasa, dan puasanya 2 bulan deh, ya, kurang lebih. Allahu a'lam bishawab, 7:30. Barangkali yang ditanyakan. Padahal Mentawis khotib, artinya sering melihat ada seperti gerakan tangan simulasi. Itu bagaimana dalam fikihnya? Kalau di dalam aslinya kalau apakah tetap sah ya, tidak mempengaruhi sah tidaknya. Tetapi yang afdol itu dalam mazhab Syafi'i memang tidak banyak gerak, makanya disunahkan pegang tongkat mimbar yang kanan, ya. Itu yang afdolnya seperti itu. Sebagaimana Rasulullah pegang tongkat, terus ini pegang mimbar. Tetapi kalau sedikit tidak masalah lah, ya. Tapi memang yang afdol tetap tidak banyak gerakan tangan bagi khatib. Makanya sebagian ulama mengatakan salah satu hikmah pegang tongkat itu salah satunya tidak banyak gerakan. Jangan juga tongkatnya digerak-gerak. Jadi cukup. Itu seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi sah tidaknya, tidak, ya. Tetapi afdolnya memang pegang tongkat, atau kalau tidak ya memegang 2 mimbar. Allah. Bentar. Mak. Saat itu. Boleh. Karena sudah batal. Kalau makmum mengikuti sudah batal. Ada beberapa variasi cara. Pertama, kalau makmumnya tahu itu batal, maka makmum langsung niat mufaroqah. Mufaroqah itu memisahkan dari jamaah. Lalu apa? Ya dia lanjut sujud. Itu aman. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, ikut lagi takbir, itu batal. Lalu caranya bagaimana? Dia bisa nanti sholat setelah selesai itu, atau sholat di rumah berjamaah. Ya, saya dulu sholat di rumah berjamaah karena yakin itu tidak sah. Karena kalau berjamaah di tempat bisa jadi fitnah lain, ya, jadi masalah besar. Nah, pas di rumah sholat lagi. Jadi tapi mungkin agak jarang cara pertama karena belum banyak yang tahu, ya. Misalnya tahu kalau ini batal, maka mufaroqah itu kan agak jarang. Tapi salah satu caranya niat memutuskan hubungan makmum dengan imam. Akhirnya saya mau munfarid, itu boleh. Jadi dia melanjutkan sujud, menyelesaikan sholat sendiri. Berarti dia tetap sah. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur ikut imam, setelah ruku lalu takbir 7 kali, itu sudah batal. Maka dia bisa sholat lagi ketika pulang ke rumah. Ya, betul, silakan. Di pembatal sholat dua pertemuan. Kalau isinya kalam hari ngandahem termasuk kalam atau nanti? Tidak, kecuali kalau dehemnya mengeluarkan suara. Jadi bukan mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf, bukan suara. Jadi kecuali kalau memang sudah benar-benar di luar kontrol, itu nggak ada masalah. Kan ada kalanya dehem itu di luar kontrol, ada kalanya aslinya bisa, ya, cuman terus keluar huruf. Nah, itu yang keluar hurufnya, ya. Jadi dehem ya boleh,
Tapi kalau dehemnya sudah di luar sudah di luar itu, di luar kemampuan, di luar kontrol manusia, nggak ada masalah. Sebagai makanan di luar kendali manusia, kateleg, itu udah itu di luar keterbatasan manusia, di luar batas kemampuan manusia. Di luar keterbatasan manusia itu secara syariat. Kalau secara hakikat semuanya manusia tidak punya kemampuan. Silakan. Tentang sholat, Iya. diulangi lagi itu boleh nggak? Kalau misalnya, tapi kan sebenarnya ada sujud sahwi ya. Tapi kalau misalnya ya antara sujud sahwi sama ulangi lagi itu gimana? Enggak, kalau sujud sahwi tetap disunahkan. Kalau mau mengulangi lagi boleh. Itu namanya sholatul mu'adah. Sholatul itu boleh ya. Tapi maksimal 1 kali. Jadi sholat duhur, dia mau sholat lagi boleh. Sebagaimana dikerjakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Tapi maksimal 1 kali. Ya. Dan harus di dalam waktunya. Kalau di luar waktunya sudah nggak boleh. Tapi kalau tadi misalnya ada kekurangan, itu tetap sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu tidak, pokoknya menutupi kekurangan di dalam sholat. Nah, setelah itu mau mu'adah boleh. Mu'adahnya itu mau munfarid ataupun berjamaah. Jadi sholat pertamanya mau berjamaah, mau munfarid, tetap diperbolehkan mengulangi sholat yang kedua. Misalnya sholat pertama munfarid. Tadi munfarid, belum berjamaah, menemukan jamaah boleh ya. Jadi mengulangi sholat wajib, namanya mu'adah, dan itu harus di dalam waktunya, maksimal 1 kali. Jadi kalau ada 2 berjamaah 2 kali ikut nggak bisa. 1 kali. Ada. Fenomena yang unik ketika di kampung saja, yang antara sholat Jumat dan sholat Zuhur. Jadi di kampung itu ada kebiasaan setelah Jumatan ada lagi sholat Zuhur, dan itu berjamaah. Ketika ditanya ke warganya kan, sudah terbiasa di sini kan, supaya lebih afdol. Gak ikut juga nggak apa-apa, setelah Jumatan gak ikut sholat Zuhur jamaah di daerah mereka. Tapi jumlahnya memenuhi 40 lebih. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, alasannya apa? Saya tidak mengomentari yang itu ya. Mungkin itu ada alasan lain, saya kurang tahu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri itu tidak mengkodok sholat. Kalau misal itu kodok ya. Kalau mengkodok sholat itu tidak boleh kecuali yakin yang pertama batal. Tapi selama tidak yakin, itu tidak ada. Kalaupun mu'adah, tadi misalnya mu'adah Jumat ya berarti 2. Ini duhur. Ya. Nah untuk kasus itu saya wallahu alam ya, itu apakah ada alasan lain? Nah, itu perlu diselidiki ya, dicari. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i kita misalnya tadi kayaknya ada yang batal, sholat lagi. Nah, kalau alasan itu artinya tidak boleh. Boleh sholat lagi untuk menutup yang tadi kalau tahu batal, yakin batal. Tapi kalau niat memang mu'adah, yang pertama sah, lalu mengulang, itu mu'adah namanya. Itu boleh. Ya. Tapi kalau ingin sholat karena tadi kayaknya ada yang batal, itu tidak. Ya. Karena sholat dengan yang pertama kita tidak yakin batal, itu tidak boleh sholat lagi. Kalau niatnya itu, tujuannya itu. Kalau yakin batal baru, ya yakin batal. Mungkin seperti itu. Dan ketika ada ketinggalan 1 rukun di dalam 1 rakaat, itu tidak otomatis batal. Dia bisa mengganti dengan menambah rakaat di akhir. Ya. Misalnya duhur 4 rakaat, yang rakaat kedua ada rukun yang terlewat. Misalnya sujudnya hanya 1 kali. Apakah ketika dia berdiri ketiga, ini belum sujud yang kedua, berarti batal? Tidak. Ya.
Tetapi konsekuensinya rakaat di mana dia tidak sujud 2 kali itu tidak dihitung 1 rakaat. Berarti dia berkewajiban menambah 1 rakaat. Walaupun berdiri 5 kali tapi dihitungnya 4. Rakaat di mana dia tidak ada rukun yang terlewat itu tidak dihitung. Cekap? Ya. Alhamdulillah, tinggal bab ibadah puasa, zakat, haji. Ya. Puasa, zakat, haji, setelah itu tazkiyah. Ya. Itu saja mungkin untuk malam ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.